Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Seorang pujangga Arab yang bernama asli Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami. Beliau lahir di kota Ahvaz di negeri Persia. Nah, karakter Abu Nawas sendiri digambarkan sebagai sosok yang cerdik namun jenaka. Ada beberapa masalah yang dalam ceritanya mampu diselesaikan dengan baik oleh Abu Nawas. Menariknya, hampir setiap penyelesaian yang dilakukan Abu Nawas sangat tidak terduga dan jarang dipikirkan oleh orang lain. Salah satunya adalah Abu Nawas menjebak pencuri ini. Ada seorang pencuri yang berhasil mengambil 100 keping emas milik saudagar kaya. Saudagar kaya itu pun terus berpikir bagaimana hartanya bisa kembali dan akhirnya melaporkannya pada hakim setempat. Dan setelah beberapa hari, namun hakim tidak berhasil menemukan pencurinya, walaupun telah berusaha keras dengan berbagai cara. Karena merasa putus asa, saudagar kaya itu akhirnya mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri hartanya untuk dikembalikan setengahnya, dan setengahnya menjadi milik pencuri. Dan hari demi hari, sang pencuri sama sekali tidak mau mengembalikannya. Hingga diadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan pencuri itu, ia berhak memiliki sepenuhnya harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mengikutinya, tapi tidak ada hasil. Yang lebih menjengkelkan, pencuri itu malah berpura-pura mengikuti sayembara itu. Masalah pun semakin ruwet setelah mengusahakan semuanya, tetapi tidak ada hasilnya. Hingga akhirnya ada seorang warga yang mengusulkan saran kepada hakim. Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan saja pada Abu Nawas? Lalu hakim menjawab, bukankah dia sedang tidak ada di desa? Kemana dia? Ke Damaskus, jawab hakim. Ada keperluan apa dia ke sana? Memenuhi undangan pangeran negeri itu. Kapan dia balik ke desa? Mungkin 2-3 hari. Dan setelah Abu Nawas sampai di desa, akhirnya penduduk mengatakan kepada saudagar kaya bahwa Abu Nawas telah sampai dan sudah ada di depan gedung pengadilan. Kini harapan bertumpu sepenuhnya pada pundak Abu Nawas, dan Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri itu. Akhirnya Abu Nawas mengumpulkan seluruh penduduk untuk berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri yang selama ini merasa aman, kini menjadi resah dan tertekan. Ia berencana meninggalkan desa, tapi itu sama saja dengan membuka topeng dirinya. Akhirnya ia bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, Abu Nawas dan semua penduduk berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat sesuai jumlah penduduk dan sama panjang. Abu Nawas membagikan tongkat itu dan mengatakan, tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi, kalian harus menyerahkan kembali tongkat itu. Tongkat itu akan tetap sama, kecuali tongkat yang dibawa pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Orang yang tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, pencuri itu merasa ketakutan. Walaupun malam semakin larut, ia terus berpikir keras hingga akhirnya menemukan cara untuk mengelabui Abu Nawas. Jika tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk, maka lebih baik ia memotongnya dari sekarang sepanjang 1 jari telunjuk. Dan ketika esok hari, itu akan tetap sama panjang seperti semula. Pagi hari semua penduduk berkumpul di depan gedung pengadilan dan mencocokkannya dengan tongkat si Abu Nawas. Mereka yang memiliki tongkat sama panjang berarti bukan pencuri. Sementara pencuri sangat percaya diri bahwa ia merasa triknya sangat tepat. Dan saat dicocokkan dengan tongkat si Abu Nawas, tongkat si pencuri justru lebih pendek 1 jari telunjuk. Akhirnya Abu Nawas menemukan siapa pencurinya. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti akan memotong tongkatnya karena takut bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihakimi sesuai dengan kesalahannya. 100 keping akhirnya menjadi milik Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Harta itu dibagikan ke keluarga si pencuri
untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk dirinya sendiri.